Recording in progress. Tidak ada kerinduan yang melebihi daripada kami ingin diperkenan Tuhan. Terutama sebagai hamba-Mu, kami ingin dikenal Tuhan sebagai hamba yang setia kepada Tuhan. Sampai akhir hidup kami, biarlah kami senantiasa terus mengarahkan diri kami untuk melayani Tuhan. Dan sungguh adalah sebuah kehormatan apabila Tuhan mempercayakan kepada kami kesempatan untuk boleh melayani Tuhan. Berikanlah kepada kami hati seorang hamba yang benar, Tuhan. Tidak menyia-nyiakan kesempatan melayani Tuhan. Bahkan kerinduan kami hidup ini adalah untuk mempermuliakan nama-Mu. Hamba-Mu bersyukur berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Yang kami tahu hati mereka penuh kerinduan melayani Tuhan. Dan beribadah bersama dengan jemaat di Oikos yang mereka semua juga cinta firman Tuhan. Maka kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami ini ya Tuhan. Sebab tidak ada artinya kami berkumpul kecuali kami mempermuliakan nama Tuhan dan Kau berkenan atas ibadah kami semuanya ini. Maka biarlah Tuhan yang menjadi pusat ibadah kami dan pusat kehidupan kami di tahun 2026 ini dan tahun-tahun berikutnya yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Sekarang ini kami hendak menyiapkan hati dan pikiran kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semuanya supaya dengan berkat itu kami boleh menerima kebenaran firman dengan sebaik-baiknya. Berkati supaya fokus hamba-Mu serta kekuatan hamba-Mu juga diteguhkan oleh Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan supaya melaluinya hamba boleh melayani Tuhan sebaik-baiknya dan nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan hamba-Mu. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang menyiapkan diri kita dan sebentar diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Oh sudah duduk dari tadi, iya. Iya. Baru kalimat pertama sudah. Anyway, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya juga untuk menyampaikan selamat Natal untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat tahun baru 2026 semuanya. Kiranya di tahun ini saudara semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin umur panjang, sehat, berbahagia, utang-utang dilunaskan oleh Tuhan. Gitu. Kalau di gereja lain biasanya yang terakhir yang paling kenceng aminnya. Kalau di Oikos cuma diketawai saja. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak utangnya kayaknya enggak mungkin. Enggak. Tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sudah diberkati dengan pujian penyembahannya tadi? Amin ya, puji Tuhan, saya sangat diberkati sekali. Saudara, mulai dari hari Kamis itu saya sudah cukup capek, lalu hari Jumat saya pelayanan sampai malam di sampingnya Depot Burudi itu, ada pelayanan PD 4K, saya main di situ sampai malam. Dan malam itu saya baru tahu bahwa hari Jumat paginya saya harus berangkat ke Jember. Terpaksa harus berangkat karena kami harus ada pelayanan konseling yang urgensi sekali begitu, sehingga kami pagi-pagi setelah kami pelayanan doa pagi itu kami langsung berangkat. Jadi jam 4 pagi kami bangun, pelayanan, lalu persiapan jam 6:30 kami berangkat ke Jember. Saya nyetir sendiri Bapak Ibu karena sopir saya sedang saya kasih liburan ke Eropa ya, biar senanglah tahun baru di sana ya toh. Lalu kemudian saya langsung pulang, jangan percaya saudara ya, jangan diaminkan tadi hendak bercanda saja. Saya langsung pulang, kemarin nyampe rumah itu sekitar 10:30 malam. Lalu tadi ini saya sudah pelayanan, jam 8 pagi saya pelayanan di ruko-ruko daerah Manyar atau apa itu ya, ruko-ruko ada dekat-dekat sini, nggak jauh dari sini, cuma 12 menit dari sini. Lalu ini adalah pelayanan kedua saya hari ini, nanti sore saya juga akan melayani Tuhan. To be honest, tadi waktu di mobil saya bahkan ngerasa, duh kok rasanya kayak langsung nyut gitu ya energinya begitu. Tapi masuk, saya lihat Pak Alex melayani Tuhan. Mana Pak Alex? Oh iya, saya lihat Pak Alex melayani Tuhan. Saya menikmati pujian-pujiannya. Yang walaupun gak yang cingkrak-cingkrak, gak yang begitu-begitu. Lagunya santai-santai, tapi somehow saya menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Dan itu memberi energi saya untuk bisa melayani Tuhan lebih lagi. Saya berharap saudara semuanya juga diberkati dan saudara punya energi untuk mendengar firman dengan baik. Amin saudara. Ya, kalau sama Pak Alex kan bawaannya teduh, pelan gitu, adem, kalem begitu ya. Saya jadi agak ke bawah gitu ya. Jadi kiranya kita semuanya diberkati firman Tuhan. Baik, saudara dikasih Tuhan. Tadi pagi saya khotbah tentang ini ya, bahwa
penghiburan yang sempurna itu karena kita tahu rencananya sempurna. Betul ya? Penghiburan kita yang sempurna di tahun 2026 atau every single day itu karena memang kita tahu rencana Tuhan itu sempurna bagi kita. Betul ya? Bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi randomly itu tidak ada, yang secara random terjadi nggak ada. Karena satu hal terjadi, satu peristiwa terjadi itu terkait dengan jutaan peristiwa yang lainnya kan. Sudah ngerti maksud saya ya? Satu peristiwa terjadi terkait dengan jutaan peristiwa yang lain. Saya mau tanya sama saudara, apakah pertemuan saudara, perjumpaan saudara dengan pasangan hidup saudara, suami atau istri itu terjadi karena random? Nampaknya begitu ya. Loh Pak, itu kayaknya kebetulan loh Pak. Pak saya butuh ini lele, saya ke pasar. Loh kok DE jual lele loh Pak, cek gantengnya yong sih jual lele. Ya, akhirnya saudara jatuh cinta dengan penjual lele kan ya toh. Kebetulan gara-gara saudara pengen makan lele kan. Apakah itu sebuah kebetulan? Nampaknya begitu ya, tapi yang Alkitab katakan, gak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang nampak kebetulan terjadi karena Allah menatanya demikian. Satu peristiwa relate dengan jutaan peristiwa yang lainnya. Dan dalam semua peristiwa itu, Tuhan yang berdaulat itu menata sepenuhnya. Nah penataan Tuhan yang terjadi sebelum ada waktu, yaitu di dalam kekekalan, itu yang disebut dengan rancangan kekal Tuhan. Dan kita tahu kalau dia sempurna, maka rancangannya pasti sempurna. Betul kan? Dan itu yang menjadi penghiburan yang sempurna bagi kita. Bahwa Allah yang sempurna memiliki rencana yang sempurna dan rencananya itu berjalan dalam kehidupan kita. Jadi penting untuk kita ketahui hal itu. Tapi hari ini saya akan belajar atau paling tidak kita akan sama-sama belajar dalam khotbah saya yang kedua walaupun tidak di gereja ini, tapi kita sama-sama belajar bahwa Allah yang sempurna itu juga berkenan di dalam rancangannya yang sempurna untuk dia berjalan bersama dengan kita. Nah ini penting sebagai bekal kita untuk menghadapi tahun ini. Dan tahun-tahun berikutnya yang Tuhan percayakan. Bahwa kita tahu dia berjalan bersama dengan kita. Ulangan pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-6 kita akan membaca sama-sama bagian ini. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 kita akan baca sama-sama. Izinkan saya untuk juga mengajak saudara semuanya dengan hormat untuk tidak usah bangkit berdiri. Tapi kita akan sama-sama baca saja ayat ini ya. Ulangan 31 ayat yang ke-6, saya sudah sediakan teksnya, semoga memudahkan saudara semuanya. Kalau pendeta persiapan itu kelihatan, pakai apa? Pakai PPT. Kalau enggak pakai PPT ya tetap persiapan so itu. Tapi mungkin caranya berbeda-beda. Coba perhatikan ya, ulangan 31 ayat yang ke-6. Sama-sama kita akan baca, 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Memang ada bagian-bagian nats Alkitab yang sebetulnya ditujukan secara personal dan ini tidak selalu bisa diaplikasikan secara universal. Contoh misalnya, perintah Tuhan kepada Yosua yang kemudian dibekali dengan perkataan Tuhan bahwa setiap tanah yang kau pijak akan menjadi milikmu. Itu perkataan Tuhan secara personal kepada Yosua. Oke? Itu tidak berlaku bagi kita. Bahwa kemudian kita jalan ke Pakuwon City lalu aku klaim janji Tuhan. Setiap tanah yang aku pijak itu jadi milikku. Tidak begitu saudara. Saya dulu punya teman, sudah almarhum dipanggil Tuhan, namanya Bagio. Siapa saudara? Bagio. Ini nama yang penting karena nanti saudara hanya boleh ambil piring untuk makan siang kalau saudara ingat nama itu. Itu nanti Asyir akan tanya, siapa tadi namanya? Ayo temannya gitu ya. Enggak ya. Bagio ini dulu basis, main di gereja, pelayanan di gereja. Dia juga punya grup band yang terkenal sekali, menyanyikan lagu-lagu rohani namanya Sound of Praise. Yang nyanyi, yang membelah laut itu ya. Ada yang tahu lagu itu ya. Itulah salah satunya. Nah, dia ini teman saya sejak di kampung, zaman saya masih belum Kristen, zaman saya. Satu kali saya kaget lihat Bagio ini, itu lari-lari pagi, saudara. Lari-lari pagi. Saya tanya, Bak, tumben lari-lari. Terus dia bilang gini, enggak, aku tuh enggak lari pagi, zaman kami masih kecil-kecil, saya masih ingat itu. Aku ini sedang berdoa. Loh, maksudmu apa, Bak? Maksudnya apa aku berdoa? Iya, di Alkitab itu dikatakan bahwa setiap tanah yang kupijak akan menjadi milikku. Jadi aku tak kelilingi ini supaya ini jadi milikku. Katanya dia bilang, saya tidak tahu dia bercanda atau tidak. Tapi saya pikir,
Sebuah iman yang aneh gitu. Waktu itu saya belum Kristen. Tapi ya hal-hal begini tentu harus dibedakan. Bahwa ada perkataan-perkataan Tuhan yang berlaku secara personal atau yang berlaku secara komunal, secara lebih universal. Tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan itu dikatakan berjalan bersama dengan Musa dan orang Israel, maka perkataan yang sama juga berlaku bagi kita anak-anak Tuhan, bahwa dia juga berjalan bersama dengan kita. Betul ya? Makanya saya ingin kemudian mengajak saudara kembali membaca bagian ini, tapi kita baca saja dari kalimat yang kedua ini, dialah yang berjalan menyertai engkau, tetapi setiap kita ketemu kata engkau, kita ganti dengan kata ganti orang pertama, aku. Jadi engkau kita ganti dengan aku. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, dialah yang berjalan menyertai aku, ia tidak akan membiarkan aku dan tidak akan meninggalkan aku. Yang percaya bahwa Tuhan senantiasa berjalan dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari sama-sama berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Saudara, penting untuk kita tahu ya tentang background kenapa Tuhan ngomong begini. Dan kalimat ini keluar dari mulut Musa sebetulnya itu gara-gara apa? Supaya kita ngerti. Karena tidak mungkin saudara kita bisa mengerti sepenuhnya kalimat seseorang tanpa kita tahu latar belakang peristiwa kejadiannya. Contoh misalnya, kalau tiba-tiba saya ketemu Pak Yu, entah itu di mall, entah itu di mana, tiba-tiba ketemu. Tapi kalau ketemu Pak Yu nggak di mall lah, di gereja. Misalnya saya ketemu Pak Yu di gereja, terus tiba-tiba Pak Yu bilang begini, nah itulah sebabnya Pak Petra, kenapa saya tadi itu ngomong seperti itu. Saya bilang, loh Pak Yu ini ngomong apa? Sebelumnya apa yang terjadi kan nggak ngerti ya. Jadi penting untuk kita tahu latar belakang daripada apa kalimat atau ayat yang baru kita baca. Yang pertama sudah harus tahu bahwa ternyata Bapak Ibu kalau kita kembali kepada bilangan pasal yang ke-27 ini memberitahu kita tentang latar belakang peristiwa yang tadi dicatat di dalam Ulangan 31. Bilangan 27 dari mulai ayat 12 sampai ayat 23 saudara akan tahu bahwa sebelumnya Tuhan itu ngomong sama Musa bahwa apa? Bahwa masa hidup Musa ini akan segera berakhir. Itu ada di ayat 12 sampai 14 daripada bilangan 27. Bahwa masa hidupnya akan segera berakhir. Dan Musa tidak akan menyeberang masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena peristiwa yang terjadi di Meriba itu, mata air Meriba di Rafidim maksud saya, saudara boleh cek di Ulangan pasal 31 ayat yang kedua. Gak boleh masuk. Sehingga Musa waktu diberitahu bahwa dia akan segera mati dan bahwa dia tidak bisa mengantar orang-orang Israel masuk ke tanah perjanjian itu, rupanya menariknya responnya Musa itu bagus sekali. Dia tidak minta perpanjangan umur. Dia bahkan tidak mohon-mohon untuk, masa aku tidak masuk Tuhan? Saya benar loh Tuhan, aku loh yang bawa mereka keluar. No. Tapi yang Musa pikirkan bukan soal dia, tapi justru soal Israel. Makanya kemudian kalau sudah membaca seterusnya di ayat 15 sampai 17 dari bilangan pasal yang ke-27, Musa itu merespon perkataan Tuhan dengan memohon kepada Allah supaya mengangkat bagi orang Israel itu seorang pemimpin menggantikan dia. Nah ini good leader itu begitu saudara. Seorang pemimpin yang baik itu tidak terlalu care bahkan dalam tanda kutip terhadap dirinya. Dia lebih memikirkan, concern terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga Musa itu minta supaya ada pemimpin yang baru. Tapi selain daripada itu, saya melihat bahwa memang Musa masih melihat adanya apa? Kekanak-kanakan atau kekurang dewasaan daripada orang-orang Israel yang mereka itu lebih percaya diri apabila betul-betul ada pemimpin yang bisa dilihat. Walaupun mereka tahu, walaupun Musa pasti tidak kurang-kurang memberitahu kepada mereka bahwa pemimpin sejati mereka adalah Allah. Tapi somehow Israel itu lebih senang dengan apa? Yang dilihat. Makanya kenapa bahkan ketika Musa itu naik ke gunung untuk menerima 2 loh batu dan kemudian nampak tidak turun-turun, semua orang Israel gelisah. Siapa nanti yang pimpin kita? Jangan-jangan dia mati di atas begitu. Bahkan kemudian mereka sampai apa? Mengangkat Harun, menggantikan Musa, lalu kemudian bahkan mereka sampai membuat apa itu? Lembu emas, anak lembu emas. Mereka sembah-sembah. Apa mereka cukup bodoh, sebegitu bodohnya? Sehingga kedikdayaan Allah Israel yang mereka lihat dengan mata mereka. Pada saat peristiwa-peristiwa tulah-tulah,
pada saat mereka menyeberang laut Teberau, bisa digantikan dengan lembu yang mereka buat sendiri itu. Tentu nggak sebodoh itulah mereka. Tapi itu menunjukkan bahwa mereka selalu ingin melihat atau menggantikan Allah yang tidak terlihat dengan yang terlihat. Karena bagi mereka yang terlihat itu nampak lebih meyakinkan. Padahal saudara tahu ya, kalau kita itu mempercayai atas apa yang kita lihat, saudara bahkan tidak perlu faith. Saya ulang ya, kalau kita itu hanya mau percaya atas apa yang kita lihat, kita bahkan tidak perlu iman. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Ada orang pernah bertanya kepada saya, dari mana kamu tahu bahwa Tuhan hadir dalam ibadahmu? Saya jawab, dari merinding. Ya enggak ya. Saudara merinding atau tidak, itu tidak jadi indikator bahwa Tuhan hadir, saudara. Jangan bilang, wih di oikos ya, duh hadirat Tuhan luar biasa. Durung sampai penyembahan loh. Aku baru masuk, baru buka pintu, langsung merinding. Padahal kadem menas ini. Terus jalan di kuburan malam-malam ya merinding lah. Gitu. Terus ada Tuhan. Begitu. Enggak lah. Merinding, enggak merinding, enggak jadi indikator. Ada yang berkata bahwa ini ibadah itu kalau grobiak gitu. Itu baru Tuhan hadir. Begitu. Sudah ingat ya. Tuhan itu hadir bahkan ketika Elia pasca menyembelih berapa ratus itu, 500 Nabi Baal. Lalu Elia menyembunyikan diri karena khawatir dan takut dikejar-kejar sama siapa? Isabel. Saudara mungkin memang lupa ya nama-nama begitu. Kalau nama anaknya Raffi Ahmad kan tahu ya, siapa? Rafathar, betul ya toh? Atau nama selingkuhannya Ridwan Kamil, saudara hafal ya, siapa? Ya itu, Isabel. Waktu mereka takut, waktu Elia ini takut, dia minta Tuhan itu hadir. Ada api bernyala-nyala, gempa bumi, angin besar. Tidak ada Tuhan di dalam. Tapi waktu angin sepoi-sepoi basah, Tuhan hadir. So, kehadiran Tuhan tidak selalu ditandai dengan hal-hal yang bersifat spektakuler. Amin, saudara? Tidak selalu. Ibadah yang dengan lagu tenang-tenang kayak tadi. Tadi lagu pelan keduanya tadi, lagu-lagu himne ya, kalau tidak salah. Apa tadi Pak? Besar setiamu. Hampir jarang saya ibadah nyanyi lagu itu. Tapi tadi saya menikmati sekali. Bahkan lagu pujian pertama, lagu lama, itu dulu lagunya VOG atau siapa ya? Dan percayalah kepada, VOG kalau tidak salah, Voice of Generation. Lagu lama, sudah mungkin belum lahir itu ya. Enggak lah, kayak saya itu sudah umur berapa? Itu lagu lama. Tapi walaupun beatnya pelan, menurut saya suaranya tadi nada dasarnya juga agak rendah, tapi sama saya menikmati sekali. Sehingga waktu diajak dandutan, saya goyang saja. Saya lihat Pak Yu gak goyang, aku goyang dewe, enggak apa-apa. Karena Pak Yu kalau Pak Yu sampai gini-gini itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Tapi yang saya maksudkan, betapa bahwa hadirat Tuhan itu tidak selalu ditandai dengan hal yang spektakuler. Lagu yang tenang, WL yang nggak teriak-teriak, yang nggak perlu kutip-kutip ayat, gitu. Yang kepanjangan ngomong, giliran waktunya lagu lupa liriknya, kakek ngomong soalnya itu WL-nya misalnya. Apalagi ngomongnya ngawur, ada banyak WL ngomong ngawur. Bapak Ibu dengar baik-baik, saya percaya bahwa di dalam ibadah ini karena Tuhan hadir, maka setiap yang sakit pasti disembuhkan. Wah, amin, begitu itu. Dia enggak tahu, satu kali ada KKR, dan ini kisah nyata dari Andrew. Andrew itu WL teman saya dulu di gereja yang lama. Dia sekarang WL di gereja apa? GS. Iya betul ya. Dia anaknya gendut begitu. Dia cerita, brother tahu enggak? Aku kemarin itu pelayanan KKR. Aku datang itu lihat setelah pas ini altar call apa segala macam itu ada orang itu datang pakai krek, tahu krek ya ini loh apa itu teken ya itu ya teken oke ya itu loh pokoknya yang itu orangnya sakit itu jadi satu kakinya itu dikip dia pakai satu krek begitu tahu nggak setelah didoakan pulang pakai 2 krek gak bisa jalan deh malah pakai ini apa di gepok sing sakit itu loh yang yang gip-gipan tuh dalam yang itu sembuh deh. Bukannya jalan tambah kaiso tambah akhirnya pakai kursi roda kayak sok mulai tambah.
Siapa bilang bahwa dalam ibadah itu semua yang sakit pasti disembuhkan? Yang bilang WL. Saudara ngeklaimnya sama Tuhan. Loh, Tuhan kok aku tidak sembuhkan? Katanya setiap yang sakit. Jadi siapa? Aku gak tahu ngomong ngono. WL, tak kode gitu. Karena memang tidak pernah Tuhan itu menjanjikan seadanya orang sakit disembuhkan kok. Walaupun Tuhan sanggup menyembuhkan. Itu yang membedakan. Tuhan sanggup menyembuhkan. Itu berbeda dengan Tuhan pasti sembuhkan gitu loh. Nah kamu saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita melihat ya bahwa apa? Bahwa waktu kita tahu bahwa Allah itu hadir, itu tidak selalu disertai dengan tanda-tanda yang bahkan bisa kita lihat. Tidak selalu. Tadi di bagian awal tadi saya khotbah pagi tadi saya bilang, bahkan jika kita itu tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, percayalah pada hati Tuhan. Bahwa pasti apa yang dikerjakannya itu baik bagi kita. Kalau saudara hanya ingin melihat hal-hal yang bisa diserap oleh indera kita, baru kita tahu bahwa itu benar-benar ada, maka kita tidak butuh iman. Itulah sebabnya jangan sampai mengulang kesalahan yang sama daripada kesalahan siapa? Orang-orang Israel. Yang selalu membutuhkan apa-apa itu terlihat, baru mau berjalan. Apa-apa itu harus nyata dulu, baru mau diikuti. Waktu Musa dikasih tahu bahwa umurnya nggak lagi panjang, yang dia pikirkan adalah itu karena Musa tahu betapa masih kekanak-kanakannya orang-orang Israel. Sehingga butuh pemimpin yang nyata walaupun Tuhan sanggup jadi pemimpin. Memangnya kenapa Israel itu protes minta raja seperti bangsa-bangsa lain. Padahal Allah telah menjadi raja bagi mereka. Betul kan? Struktur pemerintahan itu berubah gara-gara Israel minta raja seperti bangsa-bangsa lain. Padahal selama ini cukuplah bagi mereka ketika Allah menjadi raja bagi mereka. Dan mereka tidak mau tuh. Sampai diangkatlah siapa? Saul. Karena begitu itu mereka. Maka jangan menjadi kebiasaan kita juga. Untuk tergantung pada manusia. Biarlah kita senantiasa bergantung pada Allah. Amin saudara. Makanya kalimatnya Musa itu menarik kalau kita kembali di ulangan pasal yang ke-31. Ulangan pasal 31 kita baca di ayat yang ketiga. Ulangan pasal 31 ayat yang ketiga. Saya juga sudah sediakan slide-nya, perhatikan. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Bukan Musa. Not even Joshua. Walaupun Yosua memang sudah hendak di-announce untuk menggantikan Musa itu. Di dalam konteks ini nanti. Tapi yang ditekankan oleh Musa pertama kali adalah Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Maksudnya apa sih? Musa, Yosua, atau siapapun, itu bisa saja tidak ada. Tapi Tuhan akan selalu ada bagi mereka. Orang-orang yang menjadi pemimpin kita, orang-orang yang selama ini mungkin menguntungkan kita, orang-orang yang selama ini menjadi bagian berkat Tuhan bagi kita, mungkin akan menjadi tidak ada tuh someday. Tapi Tuhan tidak pernah tidak ada bagi kita. Waktu orang-orang Israel itu mengeluh-elukan Abraham. Bahkan bangsa bangsa-bangsa yang kawin campur itu juga mengeluh-elukan Abraham. Saudara tahu yang Yesus katakan di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 58. Aku ada, bahkan sejak sebelum Abraham ada. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan dalam kalimat bahasa Inggrisnya jauh lebih menarik itu. Before Abraham was, I am, kata Tuhan Yesus. Untuk menunjukkan bukan hanya kekekalannya, bahwa dia jauh lebih besar daripada siapapun. Ketika orang mengeluhkan Abraham, ketika orang mengeluhkan Musa, Tuhan lebih daripada mereka semuanya. Kalaupun mereka itu bisa memimpin, itu karena Tuhan. Makanya Musa itu bahkan pernah minta dalam doanya, Tuhan, kalau kamu udah berjalan, kalau engkau udah berjalan bersama aku, lebih baik aku udah usah berjalan tuh. Nah kamu saya. Tuh, mari punya hati itu ya. Saudara semuanya yang dipanggil Tuhan sebagai leader, mari punya hati bahwa kita itu tidak ada apa-apanya dan we are nobody itu tanpa Tuhan. Di saat yang sama kita semuanya juga harus tahu bahwa sang pemimpin sejati kita adalah Allah. Dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga kau dapat memiliki negeri mereka.
Yosua, nah ini dikasih tahu, di-announce, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Menarik sekali kalau kita lihat struktur daripada apa? Ayat ini. Memang akan di-announce Yosua menggantikan. Tapi keberadaan Yosua ditaruh di paling akhir, bukan sebagai yang puncaknya, tapi justru diberitahu yang paling penting itu bukan soal Yosua atau Musa, tapi Tuhan Allah. Makanya mulai sekarang berhenti untuk mengeluh-elukan hamba Tuhan, lebih daripada kita mengeluh-elukan Tuhan dalam hati kita. Mari berhenti jika ada yang seperti itu. Aku nek sing khotbah duduk Pak iki ya do males rasane ibadah. Nek gak buiku males aku teko. Jangan ya. Jangan begitu. Karena Tuhan itu bisa berbicara kepada saudara melalui orang yang paling sederhana sekalipun. Betul, saudara. Saya ini, saudara, saya jauh lebih suka dan menikmati pengkhotbah-pengkhotbah yang betul-betul materinya itu berat, padat, dan disampaikan dengan teknikal sekali. Saya itu senang. Istri saya pernah saya ajak ibadah di orang yang mengajar saya, Bapak Ibu. Sejak awal-awal saya kekristenan, saya tidak usah sebut nama lah. Dan di gerejanya beliau ini, memang materi firman itu disampaikan dengan luar biasa. Materinya itu kalau kita pakai PPT, beliau itu pakai Word. Sudah. Lengkap sekali, lihat itu kata semua dikupas kaitannya dengan ini. Saya tahu, waktu pulang, saya ngomong sama istri saya, ya apa? Wangar ya, materi khotbah. Saya tahu istri saya bilang apa? Ngeluh aku sayang kayak kuliah gitu. Kayak kuliah teologi aja, mateng begitu. Begitu sudah. Saya suka sebetulnya, saya menikmati sekali. Jadi kalau dengar pengkhotbah yang maaf ya, yang muatan teologisnya bahkan tidak doktrinal sama sekali, itu saya agak males itu. Tapi Desember kemarin saya bertobat gara-gara apa? Saya ditegur Tuhan oleh hamba Tuhan yang saya tahu. Aduh khotbah ini khotbah apa gitu. Saya kadang-kadang sampai heran, khotbah karo isine kok ya payu. Maksud saya apa? Dia bisa melayani di mana-mana, di kota-kota, di mana. Saya heran, ini dengerin apa sih sama jemaat itu? Tapi waktu saya diundang untuk datang di ibadahnya dia, saya itu ditegur Tuhan luar biasa. Melalui khotbah yang sangat amat simple. Yang saya tahu, pol-polan ngerti soal itu. Tapi waktu beliau sampaikan itu kayak masuk dan saya bertobat waktu itu. Benar, saudara. Makanya jangan fans berlebih-lebih kepada manusia, pendeta, melebihi kita kepada Allah. Amin, saudara. So ini penting sekali. Nah, ketika Musa minta itu kepada Tuhan dan Tuhan menjawab bahwa Yosua akan menjadi pengganti Musa, itu mengindikasikan memang ya seperti yang saya tadi sampaikan, kekanak-kanakan Israel serta kekhawatiran Israel mengenai sosok pemimpin yang mereka harus lihat. Apa sih sebetulnya kaitan praktis dalam kehidupan kita? Pak, Bu, dengan penuh rasa hormat saya mau sampaikan, bahwa jika selama ini kita berpikir bahwa kita ini tertolong dalam hidup ini karena pekerjaan kita, karena anak-anak kita yang masih puji Tuhan ngasih uang bulanan ke kita misalnya, karena si A atau si B, dengar baik-baik, mereka semua tidak lebih hanyalah sekedar sarana Tuhan untuk memberkati kita. Yang kalau mereka tidak ada sekalipun, Tuhan tidak kekurangan cara memelihara kita. Amin, saudara. Saya ulang ya, kalau kita selama ini merasa kita bisa survive, bisa hidup, bisa enak-enak, itu karena, oh aku itu seneng loh ya, sama anakku yang nomor 2, dia itu nembek sama aku. Mas tuh, aku enggak pernah mikirin liburan. Nek wis mau liburan gitu tiba-tiba anakku yang nomor 2 itu loh. Mami sudah tak beliin tiket, hotelnya sudah ini, nanti Mami tak kasih uang saku ya, Mami tinggal jalan-jalan aja wis. Nanti ajak ini loh Mi, tak apa-apa tak biayai semuanya. Sama anaknya yang nomor 2. Sehingga anak yang nomor 2 itu disayang-sayang. Cucu dari anak nomor 2 itu, kalau datang ke rumah, cucunya belum turun mobil. Si Mami itu si omanya udah, apa
pada belum turun, belum ketok. Ini dari anak si nomor 1, saya nggak tahu ngasihin uang bulanan, gitu. Karena memang belum settle, itu, saya nggak pernah ngasih liburan. Cucunya datang, Oma, duh teko mana hari ini masalah, gitu tuh. Tapi enggak ada di sini, oma-oma di sini semua sayang sama cucu dari nomor 2. Enggak. Tuh, mari belajar bahwa jangan. Semua orang yang selama ini menjadi bagian berkat Tuhan bagi kita, itu cara Tuhan memelihara kita. Yang kalau mereka enggak ada pun, Tuhan enggak kekurangan cara memelihara kita. Amin, saudara. Tapi enggak berarti bahwa kita enggak menghargai mereka kan. Betul kan? Lagi mereka ada kita hargai, tapi jangan pernah tempatkan mereka di atas Tuhan. Jangan pernah taruh mereka di posisi yang seharusnya diisi oleh Tuhanmu. Jadi kita belajar sama-sama bagaimana respon Musa terhadap perkataan Tuhan itu, yang kemudian juga harus menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Dan memang saudara, ada perkataan yang menarik daripada Musa kepada orang-orang Israel, yaitu dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Kalau kita kembali pada ayat atau nats kita di Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Kira-kira kenapa ya kok Musa ngomong begitu? Kira-kira kenapa kok Musa ngomong, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Kira-kira kenapa ya? Ya tentu karena mereka sedang khawatiran. Karena mereka sedang takut-takut kan. Kan gak mungkin Tuhan melalui Musa ngomong jangan khawatir, jangan gentar, jangan takut. Kalau mereka lagi happy-happy, loh Musa ini ngomong apa? Kami lo gak takut apa-apa kok kamu ngomong begitu. Jadi Tuhan ngomong, Musa bicara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu karena memang Israel sudah menghadapi ketakutan. Sebab mereka tahu bahwa musuh di depan tidak lebih mudah daripada musuh-musuh sebelumnya. Tantangan di depan tidak lebih mudah dibandingkan tantangan di belakang. Bahwa tahun 2026 bahkan mungkin lebih mencekam daripada tahun 2025. Baru awal-awal tahun ya, nampak sekali tentang eskalasi daripada apa itu. Kalau sudah memperhatikan geopolitik, sikap Amerika yang sudah lebih terbuka untuk misalnya bukan lagi mengambil solusi-solusi damai dan perundingan, tapi betul-betul menggunakan kekuatan senjata. Timur Tengah, Iran, Eropa apalagi. Tolong diangkat dulu, kalau cari saya bilang saya masih khotbah. Itu. Sebentar lagi selesai Pak Petra, biasanya 15 menit lagi selesai begitu ya. Tidak apa-apa ya. Misalnya ya, kalau sudah memperhatikan keadaan, dan tidak mungkin itu tidak akan berdampak pada Indonesia, tidak mungkin. Even Indonesia bisa memilih untuk bebas aktif, mau tidak mau tuh, harus pick a side, langsung atau tidak langsung. Ataupun bahkan jika tidak harus memilih, paling tidak pasti akan berdampak bagi kita. Gak bisa tidak tuh. Ada pepatah, gajah bertarung. Apa terusannya? Pelanduk mati di tengah-tengah. Gak ngerti saudara. Tapi saya tahu karena sudah lebih hafal ayat kan dibandingkan itu, sama kayak tadi Isabel tadi loh, saudara kan gitu. Maksudnya apa? Kalau bangsa-bangsa besar di dunia ini fight, tidak bisa tidak, kita pasti terdampak. Betul kan? Kondisi bisnis, iklim bisnis, kemampuan finansial, daya beli masyarakat, pasti akan, memang ya 2026 mungkin tidak menjadi tahun yang mudah, dan pasti akan ada tantangan-tantangan. Tapi menarik untuk kita ingat bagaimana kalimat yang dikeluarkan dari mulut Musa, yang saya percaya itu juga dari Tuhan, karena dicatat di Alkitab juga, kepada orang-orang Israel, bahwa apa? Jangan takut dan gentar hatimu, karena mereka. Demikian juga perkataan yang sama diberikan kepada kita semua. Apapun yang terjadi, we have no idea tentang hal itu. Tapi paling tidak kita tahu satu hal, bahwa Alkitab didesain Tuhan untuk membuat kita tahu Allah berjalan bersama dengan kita. Coba next slide-nya di materi saya, seterusnya.
Lagi. Oke, lagi. Ini sudah. Nah ini, perhatikan baik. Allah memang tidak mendesain kita untuk tahu semua hal. Apa yang akan terjadi 2026? Bagaimana bisnis kita? Makanya gak usah coba-coba juga cari-cari tahu, terus sudah tanya ke pendeta, ke ya apa ya, 2026 kira-kira invest apa ya? Itu pendeta yang ngomong, oh kan ini salin dulu, hidungmu kamu itu jiong, bisnis air. Pendeta apa itu. Kita memang tidak didesain untuk tahu semua hal. Tapi bersyukurlah bahwa Allah mendesain Alkitab agar melalui firman Tuhan itu kita tahu bahwa Dia berjalan menyertai kita. Amin, saudara. Cukuplah bagi kita untuk kita tahu bahwa firman Tuhan yang berkata-kata dan di saat yang sama berjanji bahwa Dia tidak selalu bersama dengan kita. Dan ini adalah juga benih daripada apa? Dari Immanuel, di mana Allah itu menyertai kita. Yang terus digaungkan bahkan ketika Yesus sebelum naik ke surga. Bahwa Dia tetap akan senantiasa menyertai kita semuanya. Inilah yang menjadi sukacita kita semuanya, bahwa apa? Bahwa ya, yang penting Tuhan menyertai kita semuanya. Saudara, yang menarik, kalau saudara memperhatikan, kalimat yang tadi saya baca, potongan atau bagian awal dari Ulangan 31 ayat yang ke-6 tadi, yaitu bahwa jangan atau kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gemetar. Ini dalam kalimat yang lain juga pernah diucapkan Allah kepada Yosua. Jadi kalau di Ulangan tadi Musa yang ngomong kepada siapa? Israel. Di Yosua pasal 1 itu menyebutkan bahwa Tuhan itu juga ngomong hal yang sama itu kepada siapa? Kepada Yosua. Bahkan disampaikan kira-kira 3 kali. Coba lihat, Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-6, Yosua 1 ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Saya tidak akan baca semua bagian daripada ayat-ayat ini, tapi paling tidak kita akan lihat beberapa atau kalimat-kalimat awalnya. Yosua 1 ayat yang ke-6, perhatikan baik. Yosua 1 ayat yang ke-6, ke-7 dan ke-9. Perhatikan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan seterusnya. Nanti kalau sudah baca, sudah akan tahu detail-detailnya juga. Tapi yang menarik, demikianlah perintah Tuhan itu disampaikan kepada kita. Paling tidak ada 3 hal ya, perintah, yaitu supaya kita menguatkan dan meneguhkan hati. Tapi di saat yang sama, kalau sudah membaca dengan penuh tadi, ayat 6, ayat 7, ayat 9, saudara juga akan tahu bahwa selain ada perintah, juga ada larangan. Perintahnya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Larangannya jangan takut dan gemetar, kalau di Ulangan pasal yang ke-31. Sementara kalau perkataan Allah kepada Yosua di ayat 6, 7, 9, itu ada perintah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ada larangan yang lainnya juga. Yaitu apa? Supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Coba perhatikan di ayat yang ke-7. Yosua 1 ayat yang ke-7. Perhatikan baik. Nah, janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ada perintah. Bahkan juga di ayat-ayat yang lain tadi disebutkan bahwa supaya kita ini diperintahkan untuk apa? Mengikuti kehendak firman terus. Jadi dengar baik-baik ya. Walaupun Allah itu berjanji ya, menguatkan, menyertai kita. Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Tapi ada perintah Dia yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena memang realitanya, waktu Tuhan berjalan bersama dengan kita, Dia ini tidak hanya sekedar, dalam tanda kutip misalnya ya, tidak hanya sekedar ya membuat jalan kita lebih baik misalnya. Dia tidak hanya sekedar memberikan arahan-arahan, jalan mana yang baik. Tapi di saat yang sama juga, seringkali waktu Dia berjalan bersama dengan kita, road plan Allah itu bisa berbeda dengan road plan kita. Rencana perjalanan Allah bersama dengan kita itu bisa berbeda dengan antara kita dengan Dia tuh. Tapi jelas perintahnya adalah apa? Jangan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Supaya kita memperhatikan perintah-perintah Allah dan seterusnya.
Artinya apa? Waktu Tuhan berjalan bersama dengan kita pun harus nurut dan taat kepada Dia. Nah, kamu saya, saudara? Saudara pernah berjalan menuju ke satu tempat yang saudara tidak terlalu tahu arahnya, tapi saudara di-guide sama GPS misalnya, aplikasi-aplikasi GPS. Pernah kan ya? Itu menurut saya aplikasi yang paling terkenal lah, paling banyak digunain lah, terutama kalau untuk orang-orang yang lagi driving. Saya pun juga sering kali begitu, bahkan menuju ke tempat-tempat yang saya tahu pun saya pakai itu. Kadang-kadang untuk tahu misalnya estimate time arrival-nya berapa, kemacetannya di titik mana dan yang lain-lain. Saya sering kali juga gunakan itu. Saudara tahu kadang-kadang kalau saudara menggunakan itu, lalu kemudian sudah di-guide, ada jalannya, ada biru begitu, lalu saudara keluar dari jalur. Saudara tahu apa yang dikatakan oleh GPS-nya itu kalau sudah nyalakan suaranya? Itu selalu diarahkan putar balik untuk diarahkan kembali. Putar balik, diarahkan kembali ke jalurnya. Betul ya? Dan kalau kita terus berjalan, coba kapan-kapan, dia akan ngomong, sakarepmu wis pelaku. Enggak ngomong begitu ya, enggak bilang gitu. Tapi maksudnya apa? Kadang-kadang kita harus tahu bahwa waktu Tuhan berjalan dengan kita, itu dia punya road plan. Yang kita harus mau untuk mengikuti itu. Nah kadang-kadang kita nggak mau ikut itu. Itu loh. Kita kadang-kadang mengandalkan pikiran kita sendiri. Loh, awur ini, keliru ibu. Coba olah isong ini lah, enak. Dek nang lewat kini tambah enak itu. Memangnya kita itu lebih maha tahu daripada Allah. Itulah sebabnya ya, ingat baik-baik. Bahwa bersyukurlah Allah itu berjalan bersama dengan kita. Tapi ada bagian-bagian, ada perintah yang diberikan kepada kita. Yaitu supaya kita mengikuti Dia. Supaya kita tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Maksudnya apa? Ya terus berjalan dengan Dia. Setelah waktu Yosua itu mengikuti perintah Musa itu. Wah itu ada gambaran yang menarik dari seorang penafsir itu. Yaitu apa? Seperti Musa itu berjalan. Nah waktu itu kan konteksnya sedang dalam apa? Keadaan di padang pasir kan. Seperti Musa itu berjalan dan ada tapak kakinya Musa. Yosua yang di belakangnya itu betul-betul mengikuti tapak kakinya Yosua itu betul-betul mengikuti tapak kakinya Musa. Dan itu yang menjadi ide dari pemuritan juga begitu. Guru berjalan, murid mengikuti di bekas tapak kakinya sang guru. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri itu begitu. Bedanya yang kita itu ikuti adalah apa? Road plan-nya Allah. Bagaimana dengan kita semuanya Bapak Ibu? Saya pernah minta cerita nih dikit ya, supaya kita tidak terlalu tegang. Saudara pernah naik gunung enggak? Ada di antara saudara mungkin anak-anak muda, orang-orang muda yang suka naik. Saya dulu suka naik gunung. Beberapa kali, ya sekarang ya masih lah, tapi ya gunung-gunung yang tidak terlalu tinggi sekarang. Ya Simo Gunung, Gunung Sari, gitu. Jadi satu kali saya ke Lawu, Bapak Ibu, ke Gunung Lawu, mau ketemu sama Nenek Lampir di sana. Gitu. Nah dulu ada misteri Gunung Lawu. Saya ke Gunung Lawu, beberapa kali saya ke sana. Waktu saya lupa entah keberapa itu, saya itu ditandemkan sama seorang teman, namanya Irwan. Siapa namanya? Irwan. Tadi siapa? Pagi ya puji Tuhan ya, nanti dapat piring ya. Irwan. Irwan ini tidak pernah punya pengalaman naik gunung Pak, tidak pernah. Dia tidak tahu tools, peralatan-peralatan, dia tidak ngerti gimana, apalagi kami kadang-kadang itu kayak buka jalur gitu, dia tidak ngerti itu, bagaimana ini tanah yang licin, tidak boleh menapak di batu yang warna hijau-hijau yang ada ini, ada apa lumutnya begitu. Lumut itu bahasa Indonesianya apa? Lumut apa bahasa Indonesianya? Ya lumut ya, oh ya, lumut itu ya. Nggak boleh karena itu akan licin dan seterusnya. Dia nggak ngerti itu. Pokoknya saya ditandemkan sama dia. Sudah tahu? Perjalanan Irwan menyertai saya tentu berbeda dengan bagaimana Tuhan menyertai saya. Kalau Tuhan menyertai kita, waduh kita dituntun, dikuatkan, ditopang. Dia tidak akan menjadi partner yang membebani kita. Nangkep? Irwan ini enggak. Gak ngerti apa-apa. Pas satu kali kami kena badai gitu, dia itu nggak prepare bahkan ini jaket yang memadai gitu. Sehingga sudah tahu apa yang terjadi. Di dalam badai itu, kalau di gunung itu kan suara angin gitu. Kalau
Kalau angin nerpa kita, tambah ada airnya itu betul-betul gitu. Nah dia itu saking kedinginannya, sampai apa itu bengkak-bengkak, bagian-bagian tubuhnya itu bengkak. Nah dia bilang, nah, bro tahu nggak, aku tadi kan mau ini ya buang air kecil, gak iso keluar. Kenapa? Soalnya bengkak ujungnya ini gitu. Ini anak beban sekali. Saya carikan dia shelter untuk dia berlindung. Saya dan beberapa teman lain masuk ke shelter itu. Betul apa yang dilakukan Irwan ini? Inisiatifnya sih baik. Dia pingin supaya kami tidak kedinginan. Jadi dia kumpulkan semak-semak yang ada di dalam itu, dibakarlah sama dia. Hasilnya bukannya baik, asapnya masuk semua ke tempat shelter itu, sehingga kami terpaksa keluar, kok lapo, enak-enak, gitu. Berjalan bersama seseorang, tidak selalu mengenakan memang ya. Betul kan? Saudara misalnya luar kota, sama orang. Yang kalau sudah ngantuk, oh ngantuk aku bro. Gantiin ya nyetir. Iya, kamu istirahat toh. Enak ya. Terus jalan sama orang, wis gak iso nyetir. Kita nyetir menteleng dek, aku tak terus ya. Gitu. Itu pintu sebelah kiri aku tak buka, jucepnya duer gitu. Itu biar dia diselesaikan sama malaikat itu misalnya. Gitu loh. Kadang-kadang berjalan sama seseorang tidak selalu mengenakan. Bahkan berjalan dengan Tuhan juga tidak selalu mengenakan loh. Karena kadang-kadang road plan-nya itu bisa berbeda sama sekali dengan kita. Dan untuk mengikuti itu bukan perkara yang mudah. Tapi kalau kita belajar dari perjalanan Israel dengan Allah, ini menjadi pembelajaran bagi kita juga. Bahwa tidak ada pilihan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan mengikuti road plan-nya Tuhan yang berjalan bersama dengan kita semuanya. Amin saudara. Yang terakhir, oleh karena Tuhan menyertai kita. Ini yang menjadi kabar baiknya. Di kalimat terakhir dari Ulangan pasal 31 tadi dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalimat ini diucapkan bukan tanpa bukti. Kalau kembali pada sejarah Israel, saudara akan tahu bahwa Israel telah membuktikan hal itu. Waktu mereka baru keluar dari Mesir, tiang awan, tiang api yang adalah representasi daripada kehadiran Tuhan bagi mereka, itu terus ada bagi mereka. Siang mereka dikasih tiang, sudah tahu tiang awan? Ada yang jawab, ada yang mantu. Do you know what is the meaning of tiang awan? Kalau saudara pernah pergi naik pesawat dan menggunakan pesawat ATR, ya tahu ya ATR yang paling-palingnya di luar itu. Makanya kenapa orang kalau naik pesawat ATR mesti rata-rata mesti ongkap, sumuk, gerah. Kenapa? Karena kipasnya kan di luar. Nah, waktu sudah naik ATR itu biasanya dia tidak terbang lebih tinggi daripada pesawat-pesawat Boeing. Jadi ATR biasanya terbang tidak terlalu tinggi. Tapi memungkinkan saudara bisa melihat pemandangan di bawah jauh lebih jelas. Ya kan? Ke Bali itu sekali-sekali lah coba naik ATR. Pemandangannya jauh lebih mengasihkan daripada waktu saudara naik Boeing gitu. Waktu saya satu kali menggunakan ATR, saya itu lihat itu. Adanya tiang awan ini, apa itu? Tiang awan itu begini loh, hasil bayangan yang dihasilkan dari adanya awan yang ada di atas wilayah tertentu begitu ya. Yang kemudian karena keberadaan awan ini membuat matahari tidak bisa, sinarnya tidak bisa menembus ke dalam awan ini sehingga area di bawah awan itu jadi adem. Nah itu biasanya kelihatan kalau dari pesawat ATR, jadi kelihatan memang kayak tiang awan gitu. Jadi yang lain panas, sekitarnya panas itu ada ademnya begitu. Di bawahnya juga adem, itu kelihatan bayang-bayangnya itu. Tapi yang membedakan tiang awan yang ada yang saya lihat atau yang kita lihat dengan tiang awan yang di sini adalah ini tiang awan nggak bergeser. Bergesernya adalah bersama-sama dan berjalan di depan mereka, orang Israel. Jadi ini bukan tiang awan biasa. Tanda bahwa Allah itu memang menyertai dan berjalan. Dan ini bukan hal yang belum pernah disaksikan. Ketika misalnya kemudian tabut Tuhan itu menjadi representasi dari kehadiran Tuhan, tabut itu juga selalu berada di depan. Setiap kali Israel itu hendak keluar untuk berperang. Jadi Allah itu betul-betul memang menyertai Israel. Dan kabar baiknya adalah begini, Allah yang sama yang berjalan menyertai mereka di padang gurun, juga adalah Allah yang sama yang berjalan menyertai kita di tahun yang baru ini. Ini harus menjadi kekuatan bagi kita. Dan janji-janji firman Tuhan jelas.
Matius 28 ayat 20 mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Memang saya sepakat bahwa ayat ini konteksnya adalah ditujukan kepada orang-orang yang memberitakan Injil. Tapi bukankah kalau kita ini memang anak-anak Tuhan yang sejati, kemanapun juga kita pasti rindu memberitakan Injil yang sama kan? Janji itu juga disertakan pada kita semuanya, bahwa Dia pasti menyertai kita semuanya. Demikian juga pada saat yang paling menakutkan dalam hidup kita, ingatlah selalu bahwa selalu akan ada penghiburan yang sejati, bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Kiranya di tahun ini kita terus-menerus berjalan juga bersama dengan Tuhan, sebagaimana Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Dan kita serahkan roadmap kehidupan kita itu kepada Dia. Bahkan jika itu berbeda, langkahnya mungkin berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Pilihan yang paling terbaik yang bisa diberikan kepada kita adalah kita memilih dengan sadar, dengan sukacita untuk mengikuti langkah kaki Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tundukkan kepala. Saya rindu ingin mengajak saudara menyanyikan sebuah pujian lama. Bila engkau tak bersamaku. Ini pujian lama, semoga ada liriknya. Kalaupun tidak ada, semoga bisa diupayakan untuk ada dan kita akan memuji bersama-sama. Tundukkan kepala Bapak Ibu. Mari renungkan sejenak tentang betapa butuhnya kita itu disertai oleh Tuhan. Betapa butuhnya kita ini berjalan bersama dengan Dia. Dan tahukah saudara bahwa tidak peduli seberapapun kita mohon untuk berjalan bersama dengan Dia, tapi kalau bukan karena anugerahnya bagi kita sehingga Dia berkenan berjalan bersama dengan kita, maka tidak ada usaha yang bisa kita lakukan untuk membuat Dia berjalan bersama dengan kita. Tidak ada hal yang bisa kita perbuat untuk meyakinkan Dia mau berjalan bersama dengan kita. Kecuali karena Dia yang berkasih karunia dan memberi anugerah kita. Untuk Dia hadir dalam hidup kita, berjalan bersama dengan kita. Dan kabar baiknya Dia memberi kepada kita anugerah itu, kasih karunia itu. Untuk Dia berkenan hadir dalam hidup kita, menuntun langkah kaki kita. Pertanyaannya adalah apakah kita mau berjalan dengan Dia? Atau kita mau berjalan dengan kehendak kita sendiri? Mari bersama-sama berkata bahwa jika Tuhan tidak berserta, lebih baik bahkan kita tidak akan berjalan. Tanda bahwa kita butuh pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku. Pimpin langkahku. Dengan kasih karunia-Mu. Dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku. Pimpin langkahku. Setiap waktu berjalan. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan biarlah ini menjadi deklarasi iman kita untuk kita mohon supaya Tuhan terus menyertai. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah denganku. Lebih tinggi lagi dengan segenap iman-Mu. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan.
ini bukan sekedar kata, tapi benar ini hati kami yang terdalam. Ketika Engkau tidak besertaku, bukan kami tidak mau berjalan, tapi kami sadar kami gak sanggup berjalan tanpa Tuhan. Itu sebabnya kami memerlukan pimpinan-Mu Bapa. Sebab kami tahu kami manusia sangat rentan, sehebat apapun, sekuat apapun. Kami membutuhkan Engkau Bapa. Itu sebabnya melewati kebenaran firman-Mu, pimpin setiap langkah kami, setiap waktu, setiap detik. Berjalan dalam roh-Mu Tuhan. Supaya kami boleh menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu ketika kami berjalan. Dalam setiap kondisi apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu kami membutuhkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Itu sebabnya biar ini bukan sekedar pujian, tapi kata hati kami, bahkan kerinduan kami, bahkan doa kami kepadamu. Engkau akan tetap menyertai kami. Sebab kami tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi bersama siapa kami berjalan, itu yang memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk kami boleh melangkah ke depan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh menegur, menguatkan kami semua di tempat ini. Supaya sungguh melalui kebenaran firman-Mu. Firman itulah yang menuntun setiap kami Bapa. Sehingga dalam setiap perjalanan baik itu suka maupun duka. Kadang kami boleh tertawa tetapi kami juga boleh menangis. Tapi di dalam segala situasi apapun yang terjadi. Selama Engkau ada bersama kami. Di situ ada kekuatan dan penghiburan. Karena itu janji-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Engkau memberkati Pak Petra yang sudah menjadi berkat buat setiap kami. Melewati kebenaran firman-Mu. Tuhan terus tambah-tambahkan anugerah kasih setia-Mu Bapa dalam pewahyuan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Supaya sungguh melewati kebenaran firman Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang boleh lebih mengenal Engkau lagi Tuhan. Sehingga mereka boleh sungguh-sungguh hidup dalam setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati seluruh keluarganya, istri anak-anaknya Tuhan juga pakai. Supaya sungguh keluarga ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.